Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Uniba Televisi Universitas Balikpapan TV, di mana saja Anda berada dan dapat memantau siaran kami. Berjumpa lagi dengan saya Sukito dalam program Unibaso. Hari ini kita akan berbincang satu pengembangan yang akan dilakukan oleh Universitas Balikpapan. Di studio Uniba TV sudah hadir narasumber yang memiliki kompetensi di bidangnya. Beliau adalah kandidat dokter Zepri AMD SSMPD, MPD, Dekan Fakultas Sastra Universitas Balikpapan dan juga Ketua Senat Akademik Universitas Balikpapan. Beliau juga mantan Ketua Penyiaran Indonesia Provinsi Kalimantan Timur. Kita sapa dulu Bapak Zepri Nainggolan yang sudah ada di studio Universitas Balikpapan TV. Assalamualaikum Pak Zepri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat walafiat Pak. Alhamdulillah sehat walafiat. Harus sehat kalau ingin mengembangkan pendidikan ya Pak, ya, apalagi di Uniba. Dan Uniba kita kenal sudah begitu berkembang, brandnya sudah dikenal di mana-mana, dan tentu ini proses perkembangan akan terus dilakukan. Dan nanti kita akan membahas satu tema yang menarik kaitan dengan sastra dan kampung Inggris Pak ya. Baik, ya pemirsa Universitas Balikpapan Televisi, tema kita adalah mendesain Universitas Balikpapan ke depan menjadi kampung Inggris dan pengembangan sastra. Tentu arsiteknya adalah Bapak Zepri Nainggolan AMD SSMPD yang begitu getol ingin mengembangkan Uniba dalam bidang sastra. Bahkan di lingkungan Universitas Balikpapan nantinya juga akan pandai atau bercascisus speak English. Kita akan berbincang bagaimana proses kampung Inggris yang akan diciptakan oleh Pak Zepri Nainggolan dan tim. Ya Pak Zepri, ini satu langkah yang sangat maju, apatah lagi di era milenial, bahwa bahasa Inggris menjadi tuntutan zaman. Apa yang melatar belakangi ini nih Pak Zepri? Baik, terima kasih pertama-tama Pak Gito. Saya ingin menyapa dulu pemirsa Uniba TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera kepada semua pemirsa Uniba TV. Baik, untuk menjawab pertanyaan itu, sebenarnya kita kembali dulu sedikit ke belakang. Oke. Istilah kampung Inggris itu. Ya. Istilah kampung Inggris ini sebenarnya dulu sekali konsep seperti ini pernah dilakukan di beberapa negara di dunia. Mereka menyebutnya summer camp. Summer camp. Summer camp inilah yang kemudian cikal bakal desainnya seperti kampung Inggris. Ketika kita maksud saya kita itu adalah yayasan dengan Fakultas Sastra itu studi banding ke kampung Inggris Kediri Pare. Pare ya. Nah, di sana kami melakukan berbagai interview, kemudian mencari data, berbagai data yang kami perlukan, baik dari geografis, kemudian ekonomi, keamanan, serta bagaimana kampung Inggris itu didesain dan dari berbagai sisi, marketingnya, pembelajarannya, gitu ya, disiplin-disiplin yang diaplikasikan di kampung Inggris. Ternyata istilah kampung Inggris itu tidak pernah diciptakan. Tidak pernah diciptakan ya? Tidak pernah diciptakan. Kampung Inggris itu adalah istilah yang dibuat oleh seorang wartawan ketika berkunjung ke Pare Kediri, bertemu dengan salah satu inisiatornya waktu Inisiator itu ya. Nah, namanya Pak Kalen. Ya. Inisiatornya ini. Nah, ide kita ingin menerapkan atau mengaplikasikan sistem kampung Inggris di pertama-tama yang menjadi pilot projectnya adalah sekitar Universitas Balikpapan. Itu rencananya. Wacana ini sebenarnya sudah lama disampaikan kepada saya oleh Bapak Ketua Pembina Yapinti, yaitu Bapak Randy Susiswa Ismail. Kemudian lewat diskusi-diskusi yang cukup panjang, akhirnya kita ditugaskan untuk studi banding ke kampung Inggris. Oke. Itu sebenarnya yang pertama kali kita melatar belakangnya ya? Melatar belakangnya gitu ya. Terus ada semangat Uniba yang didorong oleh ketua pembina kita ya Penti, ketua ya Penti, ketua
pembina Yapenti DWK dan ketua yayasan Yapenti DWK itu berkeinginan ke depan Uniba itu akan membuka kelas-kelas internasional. Kelas internasional. Kelas-kelas internasional. Nah, sebelum menginternasionalkan orang lain, tentu ya, Uniba, di lingkungannya terutama staf, dosen seluruhnya itu juga harus paham bahasa internasional yang selama ini diakui secara de facto bahwa bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Padahal bahasa internasional ada yang lain gitu ya. Tapi yang di benak kita kalau ngomong bahasa internasional pasti bahasa Inggris gitu ya. Nah, untuk menginternationalize gitu ya, menginternationalize lingkungan Uniba dulu baru keluar. Itu idealnya seperti itu. Dan kemudian setelah dari studi banding kita menghadap, saya berikan beberapa laporan yang cukup lengkap ketika itu kepada Bapak Ketua Pembina Yapenti. Nah, kemudian muncul satu policy kebijakan dari Pak Ketua Pembina. Awal harus menginggriskan seluruh mahasiswa Uniba, staf dan dosen, itu langkah pertama. Langkah pertama ya. But how gitu kita aplikasikan ini? Bagaimana kita kejar target itu? Yang pertama adalah kita akan bahasa Inggris itu adalah kebiasaan, Pak Sugito. Ya, jadi nanti akan ada upaya kebiasaan di lingkungan Uniba ya. Karena bahasa Inggris adalah sebuah kebiasaan bahasa, semakin sering didengar. Karena listening outputnya pasti speaking. Jadi kalaupun pertama-tama teman-teman, staf, dosen, mahasiswa itu masih pasif, tapi kalau terus-menerus diperdengarkan bahasa Inggris, outputnya pasti speaking. Suatu saat mereka akan bunyi. Kalau kita melihat Pak proses belajar ke Pare gitu ya, kampung Inggris yang sementara kampung-kampung Inggris lain sebenarnya ada gitu, tapi implementasi yang akan dilakukan tahapannya bagaimana ini Pak Jeffrey? Iya, tahapan yang pertama tadi pembiasaan dulu. Bagaimana cara kita membiasakan berbahasa Inggris? Yang pertama kita akan keluarkan sebuah kebijakan yaitu English Day. English Day. Jadi setiap hari, ya? Mungkin atau hari-hari awal dua hari dulu. 2 hari. Ya 2 hari dulu dalam 1 minggu. Kemudian nanti akan ditambah sampai ujungnya setiap hari berbahasa Inggris. Ketika kita jangan takut salah ya Pak Jeffrey. Jangan takut salah. Karena itu proses belajar. Bahasa itu biasa, Pak. Salah itu biasa. Yang nggak biasa itu adalah kalau orang nggak pernah bikin salah. Berarti nggak berbuat apa-apa gitu kan. Nanti apakah itu akan diramu dalam secara komprehensif gitu Pak? Ada reading, ada speaking, ada listening, ada writing gitu gimana? Nanti setelah ada English Day, berikut dengan English area, Jadi ada area-area tertentu di Uniba. Ketika kita masuk wajib berbahasa Inggris. Jadi ciptakan ya. Dan English Day tadi. Pada hari misalkan kita tetapkan Selasa Kamis itu English Day. English Day. Nah, pada hari Selasa dan Kamis tidak satupun orang atau elemen yang ada di Uniba itu berbahasa lain kecuali bahasa Inggris. Kalau kedapatan kita akan munculkan denda. Ada dendanya ringan, sekedar untuk fun ya, mungkin fun ya, fun bedal bentuk fun ya. Senang-senang ya. Nah, denda ini nanti akan dikembalikan menjadi alat pembelajaran. Alat pembelajaran. Setelah itu baru kita desain kurikulum. Kurikulum untuk mencapai target-target yang kita tentukan tadi, yaitu menjadikan seluruh elemen di Uniba mampu berbahasa Inggris secara aktif. Kita akan masuk di bagaimana desain kurikulum itu di segmen berikutnya Pak, kan memang ini kurikulum diperlukan sehingga nanti kampung Inggris di Uniba akan berjalan maksimal. Kita akan masuk di segmen berikutnya Pak Jeffrey. Baik, demikian tadi segmen awal. Pemirsa Uniba TV, sudah kita dengarkan bagaimana arsitek kampung Inggris Universitas Balikpapan Bapak Jeffrey Nainggolan, kandidat doktor AMDSS MPD, akan mencoba mengembangkan, dan nanti ada English area, ada English Day,
dan tentu ini akan memaksa atau mencoba untuk membiasakan bagaimana komunikasi dalam berbahasa Inggris di area Kampung Inggris Universitas Balikpapan. Jangan kemana-mana, saya akan segera kembali setelah commercial break yang satu ini. Masih bersama kandidat Dr. Bapak Zebri Nainggolan, AMD SSMPD, Dekan Fakultas Sastra Universitas Balikpapan dan juga Ketua Senat Akademik Universitas Balikpapan serta mantan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, membahas bagaimana proses pengembangan Kampung Inggris di Universitas Balikpapan. Tadi sudah disampaikan dan akan ada desain kurikulum. Kita masuki di segmen berikutnya, semakin asik bagaimana ke depan Uniba akan memiliki brand dan tentu ini akan menjadi kampus modern karena mahasiswanya, dosennya, dan masyarakat sekitar kampus Uniba akan masuk dalam komunitas berbahasa Inggris. Ya, Pak Zebri, kita tahu bahwa Uniba dikenal di mana-mana dan sudah meluluskan banyak kader-kader, dan di pasar kerja juga sudah sesuai fakultasnya, ada ekonomi, ada hukum, dan sekarang akan mengembangkan bahasa Inggris. Tadi Pak Zebri mengatakan ada kurikulum. Nah, bagaimana desain kurikulum yang akan dibuat oleh Pak Zebri dan tim nantinya? Desain kurikulumnya kita akan arahkan kepada closest to the nature gitu ya. Artinya gini, ada beberapa pandangan bahwa mengatakan belajar bahasa itu sulit. Padahal teori terbaru mengatakan bahwa bahasa itu sudah diimplankan oleh Allah ke sel manusia. Sel manusia ya. Jadi bahasa itu ternyata sudah di bahasa apapun, maksud saya, bahasa apapun itu sudah ada implannya di sel kita. Ya, ya. Persoalan tinggal bagaimana memicu sel-sel bahasa itu aktif, sel-sel tubuh kita untuk menerima bahasa itu dan kemudian menggunakannya. Jadi teknik terbaik sepanjang saya sudah mengajar dari tahun 1992, teknik terbaik adalah teknik yang paling dekat dengan alam atau secara alamiah. Secara alamiah. Jadi membangkitkan bahasa secara alamiah. Pertama tadi kita akan melakukan pendekatan yang berbasis bagaimana bahasa secara alamiah berkembang. Jadi ada banyak teori, ada teori language acquisition segala macam. Tapi bukan berarti teori-teori itu tidak penting, bahkan penting sekali. Tapi kita akan lebih kepada pendekatan alamiahnya. Contoh misalkan kita gampangannya gini. Sebenarnya ketika seorang bayi berada dalam kandungan ibunya, kemudian si ibu bercakap-cakap, berkomunikasi dengan si bayi, itu menurut penelitian ternyata si bayi itu menangkap, mendengar, dan menyimpannya di memorinya. Nah, segala sesuatu sebenarnya yang kita simpan di dalam memori kita itu segala hal, rasa, warna, tiupan angin, bahkan gitu ya, tiupan angin itu akan tersimpan di memori kita. Jadi berdasarkan kealamiahan sifat bahasa itu, kita akan desain seperti itu. Artinya bahasa itu kalau nggak dipergunakan, tidak pernah dipraktekkan, maka bahasa itu akan menjadi sia-sia. Jadi pertama tadi, kalau kita meniru bayi tadi dalam kandungan, dia hanya mendengar, tapi dia menyimpan memori. Sebenarnya dia menyimpan dalam memorinya, suatu ketika akan keluar itu. Tinggal yang memicunya bagaimana dipicu, atau pada saat seperti apa bahasa itu terpicu. Jadi langkah pertama adalah menciptakan space di dalam memori, di dalam memori teman-teman, staf, dosen. Jadi kita harus punya kesediaan, willingness, keikhlasan. Harus punya kemauan, willingness. Mau nggak belajar bahasa Inggris? Mau
maka secara otomatis otak akan menciptakan space memory Oke. untuk berbahasa Inggris. Ya, ya, ya. Jadi kalau tidak ada itu dulu, itu yang termasuk saya bilang secara alamiah. Jadi kalau sudah dibangun dulu rasa eagerness-nya, willingness-nya untuk mau mempelajari bahasa Inggris dan belajar bahasa Inggris dan mempraktekkan bahasa Inggris, maka secara otomatis tubuh kita, otak kita menciptakan sebuah space yang cukup gitu, yang cukup untuk menerima vocabulary atau kosakata bahasa Inggris yang akan diperdengarkan. Ya, kalau kita melihat kan begitu ribuan mahasiswa dan mahasiswi Uniba dan juga ada dosen. Nah, ketika English Day nanti apakah itu sudah menggunakan patron daya paksa atau memang dibiasakan saja? Ya sudahlah, belajar jangan takut dan berbicara sajalah bagaimana speaking Anda dan jangan takut salah begitu. Karena kalau very fluently kan agak harus belajar terus yang begitu didesain setiap hari harus berbahasa Inggris, tapi kan sekarang English Day ini nanti kan dibatasi saja, misalkan Kamis, Sabtu, dan tidak satu minggu. Nah, bagaimana polanya? Apakah juga nanti akan mendatangkan instruktur dari luar dan ekspatriat yang bisa berkomunikasi dengan teman-teman mahasiswa? Iya, tadi kan jadi dari langkah tadi bahwa bahasa sudah tertanam, sudah terimplan di sel kita, maka tinggal membangkitkannya, berangkat dari situ, itu, ya. Maka kita akan picu dulu. Oke. Kita picu dulu. Picunya dengan apa? Mendengarkan percakapan bahasa Inggris di wilayah kampung. Itu untuk memicu dulu. Setelah ada willingness, ada kemauan, maka otak akan memberikan space, memori, kita isi, kita picu. Ini yang pendekatan alamiah tadi yang saya maksudkan. Melalui pendengaran apa? Karena secara alamiah bahasa datang melalui pendengaran dulu, baru kemudian diucapkan. Nah, terkait itu, penerapan pada English Day dan English Area itu untuk memicu yang tadi saya sebutkan di depan, memicu tadi. Barulah kita akan pergunakan berbagai tools. Mungkin nanti ada pelopornya, mungkin teman-teman Fakultas Sastra ya yang bisa mendorong. Ya, kebetulan memang perintahnya, policy-nya dari sastra dan mengajak ya untuk berbaur ya. Mengajar juga termasuk. Jadi tetap ada tutor gitu ya. Bisa jadi tutor sebaya, artinya teman-teman mahasiswa yang sudah bahasa Inggrisnya aktif akan menjadi tutor teman-teman lain. Dosen yang sudah aktif bahasa Inggrisnya akan menjadi tutor. Kemudian untuk memberi pengalaman tambahan berbahasa Inggris, kita akan datangkan instruktur dari luar, termasuk insya Allah Pak Kalen dari Kampung Inggris akan kita undang untuk memberikan motivasi kepada teman-teman. Juga instruktur native misalkan gitu ya, native speaker. Kenapa native speaker tidak kita pakai di dalam pembelajaran formal? Karena requirement-nya, syaratnya untuk menjadi pengajar di fakultas atau di prodi sastra Inggris harus punya sertifikat atau ijazah atau diploma terkait keilmuan itu. Kalau tidak, kita tidak bisa, karena tidak diakui nanti, kecuali cuma hanya untuk memotivasi siswa atau memicu mahasiswa untuk berbahasa Inggris gitu ya. Nah, bisa kita pakai. Nah, kalau untuk hal yang seperti tadi nih, kita bebas menggunakan instruktur mana saja tanpa memandang dia punya sertifikat atau ijazah bahasa Inggris dari perguruan tinggi. Pak Jepri, begitu besar gagasan ini dan tentu memerlukan waktu yang panjang kan, tidak akan mudah segera anak-anak bisa berbahasa Inggris kecuali teman kawan-kawan di Fakultas Sastra Inggris begitu. Nah, untuk mendorong agar ini menjadi satu kebiasaan, apa langkahnya selain nanti ada English Area, ada English Day begitu? Apakah memang setiap hari Pak Jepri sebagai tutor, sebagai contoh nanti akan juga berbahasa Inggris bersama dosen-dosen yang lain? Kan nanti juga ada rasa ini very difficult ini Pak, sangat susah sekali karena lidah ini berbeda antara satu dengan yang lain. Ya, tentu saja kalau saya yang dari sastra Inggris, insya Allah setiap hari, setiap saat bila bertemu dengan kolega mahasiswa
atau staff saya harus berbahasa Inggris. Ya. Ini sudah kita mulai sebenarnya. Oke. Bahkan sudah kita mulai juga di forum komunikasi WA, staff, grup ya. dosen, grup gitu ya. Itu kadang kita sudah berbahasa Inggris menyapa teman-teman, kemudian berdialog gitu ya. Itu sudah berbahasa Inggris. Nah, kitalah yang akan menjadi alat pemicu. Oke. Nah, alat pemicu yang lain selain tadi dosen sastra Inggris, kemudian English Day, English Area, juga seluruh instruksi akan diinggriskan. Seluruh instruksi di Uniba akan diinggriskan, papan pengumuman segala macam, apa saja, parkir segala macam. Bagaimana parkir mundur bahasa Inggrisnya apa, segala macam itu harus diinggriskan. Kemudian dengan pengkondisian alamiah tadi. Jadi kita desain seluruh tempat itu bersentuhan dengan bahasa Inggris. Persis seperti teori summer camp tadi, atau yang terjadi di kampung Inggris. Di kampung Inggris sebenarnya belajarnya cuma standar kayak kursus biasa. Sebenarnya itu akan semacam Pak ya, tempat kursus ya Pak ya. Tempat kursus tapi begitu banyak sehingga komunikasinya bisa global begitu. Ada 300 lebih tempat kursus di tempat sekecil itu. Jadi hampir setiap rumah di kampung Inggris itu adalah tempat kursus bahasa Inggris. Karena banyaknya pembelajar bahasa Inggris, mereka setiap tempat kursus menetapkan kalau ketemu siswa yang lain harus berbahasa Inggris. Jadi secara otomatis tempat kursus A, B, C nanti ketemu di lapangan atau ketemu di luar tempat, mereka berbahasa Inggris. Dan tidak menutup kemungkinan di Uniba juga nanti akan ada tempat kursus yang itu muncul yang keinginan kita. Jadi Uniba harus punya satu wilayah yang bagaimana caranya Uniba memiliki tanah space, kemudian dijadikan tempat-tempat kursus. Nah, kalau bisa tempat kursus itu juga didesain dengan penginapan siswa juga sekaligus. Jadi sebenarnya kalau belajarnya di tempat kursus di kampung Inggris itu hanya 1 jam, 1,5 jam. 3 kali seminggu atau 2 kali seminggu. Yang menjadikan mereka cepat adalah kondisi di situ. Mereka anak-anak itu yang kursus atau itu berdiskusi, bertemu, kemudian membahas tugas-tugas dari selalu dengan menggunakan bahasa Inggris. Selalu menggunakan bahasa Inggris. Jadi kuncinya itu tadi. Itu juga yang kita maksud metode alamiah. Jadi kalau ketemu dengan dikondisikan, bukan dipaksa. Jadi ada willingness-nya, ada keinginan sendiri, keikhlasan untuk menggunakan bahasa Inggris. Kita akan menciptakan bagaimana keikhlasan itu untuk disupport oleh Pak Zebri dan kawan. Keikhlasan, kesadaran, dan kemudian menggunakannya secara aktif, maka kita tidak perlu waktu cukup lama. Baik, kita akan masuk di segmen berikutnya Pak, bagaimana memicu keikhlasan itu, karena memang kadang ada yang berat untuk melakukan, tapi karena ini kampung Inggris, bagaimana Uniba bisa menjadi dikenal sebagai universitas modern, maka ini mau tidak mau, suka tidak suka harus kita lakukan. Baik, demikian tadi di segmen kedua, luar biasa keikhlasan dan kesadaran untuk berbahasa Inggris akan coba diciptakan, didorong oleh Pak Zebri dan kawan-kawan, sehingga nantinya Universitas Balikpapan tidak hanya sekedar untuk belajar tetapi bisa berkomunikasi berbahasa Inggris, bahkan akan muncul lembaga-lembaga kursus yang memicu dan memacu teman-teman untuk bisa berbahasa Inggris secara pasif maupun aktif. Jangan kemana-mana, saya akan segera kembali setelah jeda pariwara yang satu ini. Masih bersama kandidat doktor Zebri Nainggolan AMD SS MPD, Dekan Fakultas Sastra Universitas Balikpapan dan juga Ketua Senat Akademik Universitas Balikpapan, serta mantan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Provinsi Kalimantan Timur. Dan kita membahas satu tema, bagaimana mendesain kampung Inggris di Universitas Balikpapan dan pengembangan sastranya. Nanti akan ada English Area, ada English Day yang tadi juga akan diciptakan kurikulumnya oleh Pak Zebri Nainggolan dan tim. Tentu ini menyambut bagaimana generasi milenial harus mampu
untuk berbahasa Inggris, dan Uniba sudah menyiapkan desain-desain itu, dan tentu arsiteknya adalah Pak Zebri Nenggolan bersama tim. Ya, kita masuk di segmen terakhir pemirsa Uniba TV, bagaimana nantinya Pak Zebri dan kawan-kawan akan merealisasikan dan mengimplementasikan Kampung Inggris di Universitas Balikpapan. Pak Zebri, semangatnya kita akan dorong begitu, dan tentu perlu dukungan semua pihak, bahkan pemerintah kota pun harusnya mendorong agar Kampung Inggris satu-satunya mungkin di Balikpapan akan tercipta di Universitas Balikpapan. Langkah berikut yang akan dilakukan apa? Ya, tadi sudah disebutkan Pak Gito, sebenarnya setelah kita berhasil di dalam, tentu kita akan bawa keluar, termasuk mengajak stakeholder lain, perusahaan, pemerintah, daerah, gitu ya. Kita perlu dukungan semua pihak, apalagi mengingat IKN akan hadir di Kalimantan Timur dan Balikpapan menjadi kota penyangga IKN, yang ya kita diuntungkan satu hal bahwa Balikpapan sudah sangat majemuk, sangat heterogen, sangat heterogen. Dari berbagai daerah di Indonesia ada di Balikpapan. Ini secara alamiah sudah terjadi asimilasi kebudayaan sedemikian rupa sehingga menciptakan satu tradisi kebudayaan Balikpapan yang unik, dan ini memudahkan kita untuk masuk ke dalamnya atau penetrasi memasuki itu semua. Nah, kita ingin juga mengajak kepada pemerintah Kota Balikpapan terkhusus bahwa cita-cita ini, wacana ini adalah ini visi yang sangat luar biasa yang dilemparkan oleh Pak Ketua Pembina kepada saya sebagai katakan operatornya nanti, harus didukung oleh pemerintah. Harus didukung pemerintah karena suka tidak suka hal ini tidak bisa kita elakkan, bahwa dengan IKN ada di sini kita harus bersiap. Dan beberapa saat lalu ada beberapa tenaga asing datang ke Fakultas Sastra meminta kepada kami untuk menyediakan tenaga penterjemah bahasa Inggris. Dan waktu itu karena memang beberapa mahasiswa yang senior ini rata-rata sudah diambil perusahaan, bekerja di berbagai tempat, sehingga saya ambil yang tengah-tengah semester, waktu itu masih semester 4 kalau nggak salah, sekarang ada semester 6, itu saya berikan kepada tenaga asing tersebut, waktu itu part-timer saja. Kemudian sekarang alhamdulillah setelah dia semester 6 ternyata sudah menjadi permanen di perusahaan tersebut. Ini membanggakan, artinya semester 4 itu belum matang sekali, tapi dengan luar biasa anak didik kita ini mampu melewati semua kesulitan-kesulitan di lapangan. Ini langsung karena memang si tenaga asing ini tidak bisa berbahasa Indonesia sama sekali. Bahasa Inggris juga agak-agak kesulitan saya lihat ketika bertemu dengan saya bercakap-cakap. Nah, ini satu contoh kasus bahwa kebutuhan berbahasa Inggris itu menjadikan satu mandatori, wajib gitu ya, kebutuhan berbahasa Inggris. Dan ada satu kemutlakan keniscayaan yang tidak bisa kita elak lagi. Satu tadi kemajuan teknologi yang sedemikian rupa ini membuat bahasa Inggris menjadi mandatori di samping moral gitu, samping moral gitu ya. Karena sastra itu pasti ngomongin moral. Jadi saya membuat tagline itu bahwa kemajuan teknologi itu menjadikan kebutuhan moral dan bahasa Inggris terutama menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan. Jadi dengan kata lain, ini berbahasa Inggris adalah keniscayaan. Dengan globalisasi sedemikian rupa, kemajuan teknologi sedemikian rupa gitu ya. Tapi harus diikuti dengan
dengan moral tadi ya. Apalagi kalau tidak berbahaya. Era generasi 4.0 Iya. yang nantinya juga lulusan Uniba mungkin dari fakultas manapun akan mempunyai nilai lebih. Betul. Karena sudah berinteraksi dengan bahasa Inggris di internalnya ya. Nah, di kurikulum formal kita sudah persiapkan Pak Gito. Di kurikulum formal Fakultas Sastra itu sudah kita persiapkan. Seperti misalkan ada kurikulum yang kita sebut namanya cyber literacy, itu mempelajari bagaimana membuat web, kemudian bagaimana etika berselancar dan sebagainya, bagaimana etika membuat konten dan bagaimana membuat konten yang menarik dan dibutuhkan orang. Itu termasuk ada di mata kuliah cyber literasi yang nanti akan menjadi satu ramuan unik dengan drama, dengan poetry, dengan sinema study gitu ya. Jadi ada ramuan khusus itu nanti. Konten kreator, sinema study, drama, poetry. Kemudian plus ini semua bungkusnya akan didukung oleh bahasa Inggris. Dan bahasa Inggris itu kalau stuck, tidak berkembang, bahasa akan muncul sesuatu yang baru. Contoh pada kata literasi. Pada kata literasi dulu itu literasi sangat Awam ya. Sangat spesifik. Agak spesifik itu ya. Spesifik ke Fakultas Sastra gitu. Iya. Sekarang literasi kata literasi sudah dipergunakan sedemikian rupa, meluas, bahkan sudah menjadi bahasa sehari-hari yang artinya menjadi wawasan gitu ya. Wawasan. Literasi, wawasan. Padahal dari kata literatur, literatur itu adalah rangkaian referensi, rangkaian bacaan-bacaan kita dulu gitu kan. Sekarang ternyata literasi meluas artinya menjadi sekarang dipahami orang literasi adalah wawasan. Gitu. Nah, kita sebutlah mata kuliah tadi cyber literasi di samping etika berselancar, bagaimana membuat web, bagaimana membuat konten web, bagaimana membuat konten video di YouTube dan sebagainya, itu kita sudah persiapkan. Artinya seluruh lulusan Fakultas Sastra Uniba itu tidak hanya bisa membuat konten, tapi juga mengerti etikanya, mengerti nilai-nilai moral yang harus ditanamkan, tanpa menghilangkan sedikit pun nilai entertainnya. Jadi berarti juga sudah masuk mengarah ke cyber university ya, bahkan mengarah begitu. Karena nanti kan teknik informatika juga akan muncul di Uniba, sehingga Uniba betul-betul komplit. Insya Allah. Uniba memang tempatnya orang kalau ingin cari kerja begitu mudah, sebab bahasa Inggrisnya ada, cyber university-nya juga oke begitu. Betul. Dan juga kita ini Pak Gito, yang menarik adalah saya sudah mengajukan kepada Pak Ketua YAPNT mewacanakan mengubah Fakultas Sastra menjadi Fakultas Ilmu Budaya. Sehingga nanti Pak Gito mau ngajar jurnalistik dari segi profesional, mau mengajarkan mahasiswa kami bagaimana sih membuat konten kepada mahasiswa, itu Pak Gito sudah bisa masuk karena Pak Gito dihitung sebagai profesional di bidang itu. Ya. Bisa kita undang sebagai penguji, kita bisa undang sebagai dosen tamu ya, dan sebagainya. Itu sudah dipersiapkan oleh Pak Rektor juga. Beberapa waktu yang lalu kita sudah bicara bagaimana Pak Nadiem Makarim ngomong bicara terkait Kampus Merdeka. Kita sudah mempersiapkan lebih dulu. Cikal bakalnya sudah kita persiapkan ya? Bahwa nanti Pak Gito misalkan kuliah di Fakultas Hukum, tapi ingin belajar bahasa Inggris, boleh nggak sih? Boleh. Saya mau belajar Inggris hukum, atau bagaimana membuat kontrak hukum dalam bahasa Inggris. Bisa ambil mata kuliah di sastra Inggris. Begitupun mahasiswa sastra. Saya ingin belajar hukum. Saya nggak ngerti bagaimana sih bentuk-bentuk kontrak hukum itu. Saya ingin ambil mata kuliah kontrak hukum gitu ya, hukum kontrak atau kontrak hukum di Fakultas Hukum. Boleh. Itu salah satu yang dimaknai sebagai Kampus Merdeka. Kita sudah bicarakan dengan Pak Rektor beberapa waktu lalu, setelah kita akreditasi seluruhnya terakreditasi B, itu sudah pernah dibicarakan wacana itu.
Dan universitas sendiri sudah punya mata kuliah wajib ya, untuk seluruh prodi. Nah, itulah persiapan-persiapan di dalam kita, di dalam Uniba ini menggeliat terus, menggeliat. Bahkan nanti akan tambah prodinya ya Pak Zebri ya. Sekarang sudah ada 12, nanti akan ada teknik informatika yang mengarah ke Cyber University Uniba itu. Rencana saya mengajukan akan membuat mata kuliah setelah berubah jadi Fakultas Ilmu Budaya. Ya, saya berencana membuka prodi prodi bahasa Mandarin. Kemudian sekarang sudah dipersiapkan cikal bakalnya. Kemudian juga komunikasi ya, broadcasting tapi penyiaran. Dan kebetulan Uniba TV sudah ada cikal bakalnya begitu kan. Ya, jadi Uniba TV akan menjadi sarana praktek teman-teman sekaligus sarana berprofesi nantinya gitu. Jadi baik, ini luar biasa sehingga ini memberikan semangat bagi orang luar Uniba untuk berduyun-duyun memasukkan anaknya ke Uniba. Karena melihat penjelasan dari Pak Zebri, Uniba komplit, itu Uniba mengglobal. Dan saya minta closing statement untuk para pemirsa kaitan dengan pengembangan Uniba termasuk Kampung Inggris. Baik, yang pertama, berbahasa Inggris itu adalah sesuatu keniscayaan. Jadi kita harus belajar bahasa Inggris, dan belajar bahasa Inggris itu bukan sesuatu yang sulit atau tidak bisa kita kuasai. Kuncinya hanya terus mempraktekkan berbahasa Inggris. Dan yang kedua, Uniba hadir mendorong, menjadi operator, menjadi motivator untuk seluruh masyarakat Balikpapan berbahasa Inggris, dan kita mempersiapkannya dan terus menggeliat secara aktif menyiapkan lulusan-lulusan Uniba menjadi pribadi-pribadi yang berorientasi sukses dan juga dengan nilai-nilai moral yang tinggi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Zebri, luar biasa spiritnya untuk para pemirsa. Mudah-mudahan Uniba terus sukses, dosen-dosennya, para mahasiswa juga mendapatkan ilmu yang sehingga nantinya keluar dari Uniba bisa diserap di pasar kerja. Amin. Terima kasih Pak Zebri. Ya, demikian tadi pemirsa Uniba TV, bincang kami dengan kandidat doktor Bapak Zebri Nainggolan AMD SSMPD, Dekan Fakultas Sastra Universitas Balikpapan dan juga Ketua Senat Akademik Universitas Balikpapan. Apa yang disampaikan semoga menjadi referensi bagi Anda untuk memilih Uniba menjadi tempat pendidikan yang sangat berkualitas dan juga sangat komprehensif, karena nantinya juga akan diciptakan, diimplementasikan bagaimana Kampung Inggris sehingga seluruh fakultas akan mampu keluar dari Uniba memahami bahasa Inggris. Saya Sugito dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Jaga terus kekompakan, jaga terus persaudaraan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.